Ibu, Bapak, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Jika kita belajar usul fikih atau mempelajari filosofi hukum Islam, maka di sana ada pembahasan mengenai maqasidus syariah, yaitu maqasid, tujuan-tujuan daripada diberlakukannya suatu syariat, diberlakukannya suatu perintah ataupun diberlakukannya suatu larangan. Di balik syariat yang ditetapkan oleh Allah, menurut para ulama usul fiqh, itu terdapat maqasid, terdapat tujuan-tujuan. Syariat itu apabila dicermati, apabila direnungi, maka bertujuan untuk menjaga maqasid tersebut. Paling tidak ada 5 dasar, ada 5 maqasid dasar, ya, yang walaupun di dalam pembahasan usul fikih kontemporer, maqasid itu berkembang lebih daripada 5. Tetapi kita bicara maqasid dasar saja, paling tidak ada 5 maqasid daripada penetapan suatu syariat. Yang pertama, suatu syariat diberlakukan oleh Allah Azza wa Jalla, tujuannya atau bisa dikatakan juga hikmahnya, jika direnungi maka ada tujuan diantaranya. Yang pertama, hifdzuddin, yaitu syariat itu diberlakukan untuk menjaga keberlangsungan agama Allah di muka bumi ini. Seperti contoh diantaranya adalah semua ibadah. Semua ibadah baik yang berupa perintah ataupun yang berupa larangan, tujuannya adalah untuk menjaga keberlangsungan agama Allah di muka bumi ini. Bayangkan jika ada satu agama tanpa ada ritual di dalamnya, tidak ada perintah, tidak ada larangan, tentu tidak nyata agama tersebut. Dengan adanya perintah, dengan adanya larangan, maka nyatalah suatu syariat atau suatu agama. Diperintahkannya sholat, diperintahkannya puasa, diperintahkannya amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan termasuk di dalamnya adanya perintah jihad, jihad asgor tentunya, jihad fisik. Itu adalah tujuannya adalah hifdzuddin, untuk menjaga keberlangsungan agama Allah di muka bumi ini. Itulah tujuan, salah satu tujuan, salah satu maqasid di dalam pembahasan maqasidus syariah, bahwa syariat diberlakukan oleh Allah bertujuan untuk menjaga agama Allah di muka bumi ini. Kemudian selain daripada tujuan untuk menjaga agama Allah, untuk menjaga Islam di muka bumi ini agar tetap li'ila'i kalimatillah, ya ada juga para ulama mengatakan syariat itu juga diberlakukan untuk hifdzun nafas, untuk menjaga nyawa manusia. Baik itu nyawa orang muslim ataupun sesungguhnya nyawa manusia pada umumnya. Maka disitulah kita ada larangan membunuh, ada larangan menyakiti diri sendiri, larangan bunuh diri dan lain sebagainya. Bahkan dikatakan oleh Allah, barang siapa yang membunuh satu nyawa dengan tanpa hak, membunuh satu nyawa dengan zalim, dengan tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, faka'annama qatalan nasa jami'a. Maka sesungguhnya dosa membunuh satu nyawa, menghilangkan satu nyawa, sama dengan membunuh seluruh nyawa manusia. Mengapa? Karena begitu pentingnya nyawa dijaga oleh agama ini. Disitulah perintah tadi, larangan untuk membunuh. Termasuk di dalamnya jika kita cermati juga adalah perintah puasa itu juga
bertujuan untuk hifdzun nafas, menjaga nyawa manusia. Dari mana korelasi ataupun hubungan antara puasa dengan menjaga nyawa? Tentu itu dibuktikan dengan penelitian kedokteran. Para dokter telah membuktikan bagaimana hubungan puasa dengan kesehatan manusia. Yang mana kesehatan itu tentu secara langsung berdampak terhadap keberlangsungan nyawa manusia. Inilah syariat itu tadi menjaga agama, menjaga nyawa manusia. Hifdzun nafas. Ada kemudian yang ketiga daripada maqasidus syariah itu adalah hifdzul akal. Bahwa agama di dalam syariatnya, agama Islam, menetapkan suatu perintah dan melarang sesuatu hal, di antara tujuannya adalah menjaga akal manusia. Bagaimana agama ini menjunjung tinggi akal manusia, ilmu pengetahuan termasuk di dalamnya. Maka ada perintah menuntut ilmu. Bagaimana Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bagaimana Allah mengistilahkan orang-orang yang memiliki akal budi yang tinggi, pengetahuan yang luhur dengan istilah ulul albab dan lain sebagainya. Bagaimana syariat itu, hukum-hukum syariat itu bergantung dengan kepada akal sehat manusia. Jika seseorang hilang akal sehatnya, maka tidak berlaku baginya semua syariat di dalam agama. Orang yang hilang akalnya, baik itu karena sebab gila ataupun karena sebab penyakit, lupa ya, dan lain sebagainya, maka tidak berlaku syariat baginya. Orang yang hilang akal tidak wajib sholat, tidak wajib puasa dan sebagainya. Nah, dari situlah agama melarang diantaranya khamar dan segala sesuatu yang berpotensi merusak akal manusia. Karena akal itu di dalam agama dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita beragama dengan menjaga akal kita. Inilah syariat. Terkandung hikmah-hikmah di baliknya, terkandung tujuan-tujuan yang walaupun tujuan itu sesungguhnya tidak disebutkan secara eksplisit di dalam ayat, tetapi inilah hasil pemikiran para ulama. Hifdzul din, menjaga agama, kemudian hifdzul nafas, menjaga nyawa manusia, kemudian hifdzul akal, menjaga akal manusia. Kemudian yang keempat adalah hifdzul mal. Di antara tujuan syariat adalah untuk menjaga harta manusia. Disitulah disyariatkan larangan mencuri, larangan merampok, larangan menggunakan hak orang lain tanpa izin, menzolimi manusia termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan harta. Bahkan jika kita memiliki hak kepada Allah, maka dikatakan hak Allah itu bisa ditebus dengan taubat. Jika kita bermaksiat, memiliki dosa dan lain sebagainya, meninggalkan perintahnya ataupun mengerjakan apa yang dilarang, di dalam istilah lain kita telah merampas hak Allah, kita telah melalaikan hak Allah atas diri kita. Tetapi hak Allah itu dikatakan huququllah mabniun alal musamahah. Jika kita melanggar hak Allah atau tidak menunaikan hak Allah atas diri kita, hak Allah itu dibangun atas musamahah. Apa itu musamahah? Atas toleransi, atas pengampunan. Artinya apa? Jika Allah memiliki hak kepada kita yang tidak kita tunaikan, maka untuk menebusnya cukup dengan bertaubat. Dengan taubat dan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, maka hak Allah yang kita lalaikan itu dapat ditebus oleh kita. Artinya kita diampuni oleh Allah dengan sekadar bertaubat saja. Dengan catatan taubat yang sungguh-sungguh.
sebanyak apapun dosa kita kepada Allah, meskipun sebanyak buih di lautan, meskipun sebanyak pasir yang ada di gurun, meskipun sebanyak tetesan hujan, hak kepada Allah bisa ditebus dengan taubat. Tetapi hati-hati jika kita berhubungan dengan hak kepada manusia. Jika kita merampas barang orang, mencuri milik orang lain, mengambil dengan zalim hak orang lain, hukukun nas mabniun alal musyahah. Hak manusia yang kita ambil secara zalim tidak cukup, tidak bisa ditebus dengan sholat ribuan rakaat. Hak manusia yang kita ambil secara zalim tidak bisa kita tebus dengan zikir sebanyak apapun. Hak manusia yang kita rampas dengan jalan yang tidak benar tidak bisa ditebus walaupun kita mengucapkan istighfar ribuan kali. Tetapi hak manusia itu mabniun alal musyahah, dibangun atas jalan perdamaian. Jika orang yang kita zalimi, yang kita ambil hartanya, telah ridho kepada kita, barulah hak itu kita tebus, kita tunaikan. Barulah dosa itu diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi jika ia tidak ridho, jika ia tidak rela, jika ia tidak memaafkan kita, ketahuilah hak tersebut akan dituntut hingga hari kiamat. Inilah bagaimana agama menjaga hifdzul mal, menjaga harta manusia. Kemudian yang kelima, yang terakhir, prinsip dasar maqasid adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Disitulah ada perintah untuk nikah dan lain sebagainya. Maka dalam sudut pandang hifdzun nasl ini tidak dibenarkan apa yang diistilahkan di era modern ini dengan istilah child free, ya. Yaitu orang-orang yang menikah tetapi tidak ingin memiliki keturunan. Sungguh itu tidak dibenarkan dalam sudut pandang maqasid. Karena di antara tujuan agama adalah menjaga keberlangsungan manusia di muka bumi, bukan sekedar manusia tetapi manusia yang beriman kepada Allah. Karena itu Nabi juga mensyariatkan tanakahu tanasalu. Nikahlah dan berketurunanlah, fa inni mukatsirum bikumul umam yaumil qiyamah. Karena aku akan membanggakan jumlah umatku nanti di hari kiamat. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, berkaitan dengan puasa, maqasid itu sebagaimana tadi sudah disampaikan, maqasid itu sesungguhnya termasuk hikmah atau tujuan yang ada di balik syariat, tetapi bukan tujuan utama. Karena tujuan-tujuan itu merupakan hasil perenungan dan pemikiran para ulama. Tujuan itu benar, seperti puasa bertujuan menjaga agama, memang benar. Dan juga tujuan puasa di antara tadi menjaga kesehatan yang berkaitan dengan keberlangsungan nyawa manusia. Dan itu memang benar, tetapi secara akidah ataupun dalam sudut pandang tasawuf, kita tidak dibenarkan jika kita ditanya mengapa kita berpuasa. Oh, puasa untuk supaya sehat. Itu tidak dibenarkan. Bahwa puasa bisa menghantarkan manusia kepada kesehatan, menjaga agama dan sebagainya, itu benar. Tetapi jika kita bertujuan melakukan ibadah untuk makosid yang tadi disebutkan, maka dalam sudut pandang akidah ataupun sudut pandang tasawuf itu juga tidak dibenarkan. Maka lihatlah bagaimana Allah ketika memerintahkan puasa, Allah menyeru di awal ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Maka sesungguhnya inilah kita dibimbing oleh guru mursyid dengan istilah sederhana beliau, mumpung belum tahu,
amalkan. Walaupun kita tidak tahu di antaranya tujuannya untuk apa. Inilah di antaranya pendidikan guru itu mengajarkan kepada kita bahwa alasan utama kita beribadah sesungguhnya bukan karena tujuan-tujuan yang tadi disebutkan. Bahwa tujuan itu ada di balik suatu syariat itu benar. Tetapi tujuan utama atau alasan utama kita beribadah adalah bukan untuk mencapai tujuan-tujuan tadi. Tetapi alasan utama kita beribadah adalah karena tuntutan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Artinya apa? Jika engkau mengaku beriman, maka berpuasalah. Engkau akan sehat ataupun tidak sehat, tetaplah berpuasa. Orang yang mengerjakan tuntutan keimanannya, mengaku beriman kepada Allah, ia akan mendapatkan maslahat ataupun tidak dari ibadah yang ia kerjakan, ia tetap mengerjakan ibadah itu. Inilah kita beribadah, semua ibadah itu kita kerjakan semata-mata sesungguhnya karena tuntutan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Zikir misalnya, bagaimana Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Walaupun di ayat lain Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir bahwa hati akan menjadi tenang. Bahwa zikir dapat menghantarkan kepada ketenangan itu benar adanya. Tetapi kalau kita niat berzikir untuk supaya tenang, itu tidak benar. Tidak benar, tidak salah tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Kita berzikir sesungguhnya karena tuntutan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mau mendapatkan maslahat ataupun tidak, kita tetap berzikir. Itulah mungkin diantaranya mengapa wasiat terakhir di dalam tanbih itu adalah mesti menyayangi orang yang membenci. Kenapa? Karena perintah menyayangi manusia, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Perintah menyayangi sesama manusia, bab rahmah di dalam Fadlul Syuhur bulan ini, huruf ro, kasih sayang kepada sesama manusia itu bukan untuk tujuan supaya orang lain cinta kepada kita. Bukan tujuan supaya mencari pengikut, bukan tujuan supaya disenangi orang lain, tapi semata-mata tuntutan keimanan kita kepada Allah. Karena Allah memerintahkan semua itu kepada kita. Mau kita mendapatkan maslahat ataupun tidak, kita tetap mengerjakan apa yang diperintahkan, tetap meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Inilah di antara sir, di antara hikmah mengapa guru mursyid di dalam perintah-perintahnya, di dalam maklumat-maklumatnya tidak banyak memberikan keterangan faidah ataupun manfaat. Kerjakan ini, manfaatnya ini. Tinggalkan ini, manfaatnya ini. Mengapa? Karena manusia memiliki kecenderungan ingin mendapatkan manfaat dan terhindar daripada mudarat. Walaupun itu tidak salah, tidak sepenuhnya salah. Tetapi jika tujuan kita ibadah untuk mendapatkan suatu manfaat, jika manfaat itu tidak kita dapatkan, bisa jadi kita meninggalkan ibadah itu. Jika tujuan kita ibadah karena khawatir untuk menjaga dari satu mudarat, jika kita ibadah tetapi masih mendapatkan mudarat, bisa jadi kita meninggalkan ibadah itu. Tapi kalau kita ibadah tanpa alasan, semata-mata mengerjakan saja, istilah guru hanya ikut saja, tahu ataupun tidak tahu, mengerti atau tidak mengerti, kita ikut saja. Sesungguhnya itulah ibadah yang didasarkan atas tuntutan keimanan, karena kita percaya. Mengapa kita masih berzikir? Kondisi hidup masih seperti ini, bahkan mungkin ada yang diuji dengan kesulitan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita berzikir bukan untuk supaya kita kaya, bukan untuk supaya rezeki kita lancar, bukan untuk kita disenangi manusia. Tetapi berzikir itu sebagaimana seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Karena kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah di antara sir hikmah pendidikan guru mursyid kepada kita, tanpa banyak memberikan tujuan ataupun faedah, tanpa kita sadari kita selama ini melaksanakan segala amalia semata-mata karena ikut
kepada guru karena percaya kepada guru, karena kita semata-mata beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Mendapat maslahat itu adalah bonus daripada ibadah kita, ataupun terhindar dari suatu mudarat itu hanya bonus, bukan tujuan utama. Inilah kita bersyukur kepada Allah diberikan guru ahli tarbiyah yang mendidik murid dengan begitu halus sampai kita tidak terasa mendapatkan pendidikan yang begitu sempurna dari guru mursyid kita. Hadanallahu hikum ajma'in. Terima kasih kepada semua siapa saja yang menjadi wasilah kita bisa khidmat pada pagi hari ini, kepada para petugas manakib, para wakil talqin, kepada Bunda Haya dan siapa saja yang menjadi wasilah kita semua bisa kumpul secara online pada pagi hari ini. Terima kasih. Hadanallahu hikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.